Menyambut perjuangan ayah muda Al-Ghazali, pasca hadirnya Baby Soleil Zephora Ghazali alias Baby Soso dalam mendampingi sang istri Alisa Dagise berjuang keras melakukan tugasnya sebagai istri dan ibu, melahirkan hingga mengasuh putri mereka selama di rumah sakit. Al-Ghazali mengisahkan sengitnya perjuangan sang istri untuk melahirkan, merasakan sakit yang luar biasa akibat kontraksi berhari-hari. Sementara ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan derita istri tercintanya. Kondisi itulah yang membuat Al-Ghazali mengaku sempat merasa stres dan lemas seluruh badannya. Bagaimana tidak, Alisa Dagise tetap konsisten pada keinginannya untuk melahirkan secara normal tanpa proses induksi dan lain-lain. Namun, tangis Al-Ghazali sempat pecah ketika akhirnya ia bisa melihat dari dekat dan mendekap buah hatinya yang wajahnya mirip dirinya dan istrinya. Lantas, seperti apa respon Al-Ghazali ketika netizen sempat menjadikan nama anaknya sebagai bahan candaan? Seperti apa pula komitmen Alisa Dagise dalam mengasuh dan membesarkan putrinya? Benarkah dilakukan tanpa bantuan babysitter? Apa yang membuat Al-Ghazali sangat percaya bahwa Alisa bisa melakukan perannya sebagai ibu ke depan dalam mengasuh putri tercinta mereka, Baby Soso? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa hari di rumah sakit pasca melahirkan, Baby Soleil Zephora Ghazali kemarin pulang ke rumah, istana yang selama ini ditempati orang tuanya, Al-Ghazali dan Alisa Dagise. Kisah Al-Ghazali akan perjuangan sang istri Alisa Dagise memang penuh haru biru. Al-Ghazali pun menceritakan sejak awal Alisa sang istri yang sudah mulai merasakan kontraksi 2 hari sebelum ia melahirkan putri mereka, hingga ketika pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 mereka ke rumah sakit untuk kontrol tanda-tanda untuk melahirkan semakin dekat. Ya, hal yang tak biasa dirasakan Al-Ghazali ketika dokter menghampirinya dan mengungkap bahwa Alisa sang istri sudah sampai pembukaan 3 pada jam 11 malam. Rasa sakit yang dialami Alisa pun semakin menjadi-jadi, hingga membuat Al-Ghazali sempat ikut merasakan stres karena ia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengurangi rasa sakit yang dialami sang istri. Maka, ketika Alisa mengerang kesakitan akibat kontraksi, Al-Ghazali dilanda rasa lemas lantaran tak bisa berbuat apa-apa selain hanya menunggu lahirnya Baby Soso. Dari awal banget 2 hari. Terus yang hari kemarin Sabtu tuh kita kesini jam 12, jam 5 di pagi sini. Habis itu kita sempat pulang, terus aku masih sempat nonton Nedi malam. Jam 11 dokter disuruh kesini lagi, itu udah pembukaan 3. Akhirnya kita disuruh stay, karena dari pembukaan 3 sampai 10 tuh bisa cepet banget. Dan ya benar, udah sampai sini jam 12 pembukaan 3, jam 2 tuh dia pembukaan 5, dia udah gak kuat, dia minta epidural untuk anestesi di bawah. Akhirnya sampai dari situ udah dari ruang persalinan sampai kelahiran. Ya pastinya, tapi lihat dia perjuangannya segitu kuat, ya nggak gampang. Aku juga sebagai cowok stres juga di samping dia, kayak ini aku mau bantu tapi nggak ngerti cara bantu gimana. Bukan main lemes. Al-Ghazali mengungkap bahwa melahirkan secara normal merupakan pilihan Alisa Dagise, bukan kehendak Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, sudah sejak awal Alisa Dagise minta untuk melahirkan secara normal, tanpa induksi, tanpa sobekan dan jahitan pula. Ia mengatakan bahwa istrinya memang sudah menyiapkan mental dan sudah ada jiwa keibuan dari sebelum menikah, sehingga istrinya memang sudah sangat siap menjadi seorang ibu. Karena itu,
Al-Ghazali sangat percaya kepada istrinya bahwa semuanya akan lancar lantaran sudah dipersiapkan semuanya oleh Alisa dengan baik sejak awal. Emang dia minta normal dan semua berjalan lancar, nggak ada induksi, nggak ada jahitan, tidak ada robekan. Dan perjuangannya nggak ada induksi, nggak ada sama sekali. Jadi cuma menggunakan epidural pas pembukaan kelima. Ya. Dia malah kayaknya lebih takut sesar. Jadi dia udah mental dia udah siap untuk normal sih. Kalau Alisa mah aku lihat punya jiwa keibuan sebelum kita nikah sih. Aku udah merasa dia emang jiwa ibunya. Dia emang bermimpi banget jadi seorang ibu. Jadi ya aku udah sangat percaya sama dia. Apapun yang dia jalani, apapun yang dia lakuin, lahiran, apapun masih bakal lancar karena dia udah persiapkan diri. Dia bahkan sebelum lahiran aja udah merembes, udah banyak keluar asinya. Jadi kata dokter juga di sini bagus banget, ini jarang-jarang katanya. Dan asinya juga tiap hari ngalir ya. Al-Ghazali juga menceritakan bahwa pasca lahirnya baby Soso, dirinya selalu menemani Alisa bergadang untuk menyusui putri mereka di malam hari. Tangis baby Soso ketika lapar sewaktu-waktu di malam hari seakan menjadi alam bagi keduanya untuk bangun dan berjaga. Al-Ghazali merasa bersyukur karena ketika putrinya lahir, sang istri sudah siap dengan ASI eksklusif yang lancar dan banyak, sehingga Al-Ghazali tidak khawatir dengan berat badan baby Soso yang terbilang cukup, yaitu 3 kg, bakal naik dengan cepat. Sementara itu, Al-Ghazali juga menjelaskan makna dari nama putrinya, Soleil Zephora Ghazali. Perhatian Al-Ghazali kini terhadap baby Soso tampaknya akan berkurang setelah baby Soso keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, karena Al-Ghazali akan langsung bekerja dan pekerjaan pertama dalam Pecan ini adalah di luar kota. Kita tidur, bangun-bangun ada bayi nangis, kita bantuin. Kalau di sini enak nih, masih banyak yang bantuin nih. Nah sekarang pulang ke rumah, baru kan aku juga orang yang suka begadang, jadi aku manfaatin begadang. Jadi mungkin lebih gantian shift sih. Alisa pagi misalnya itu bangun pagi, aku bagian malam. Berat badannya di 3 kilo 65, tingginya 49. Kalau Soleil itu Alisa kasih. Nah, mungkin artinya bunga matahari. Kalau Zephora aku terinspirasi dari istri Nabi Musa. Karena jujur aja aku kalau cewek belum ada pikiran nama, tapi nama Zephora ini dari aku kecil yang selalu terngiang Ghazali nama. Kalau aku tetap kerja, ini minggu depan udah ada keluar kota. Aku kayak aduh, keluar kota lagi. Dalam mengasuh dan mengurus baby Soso, Al-Ghazali mengungkap bahwa sang istri Alisa menolak untuk menggunakan jasa babysitter. Namun jika kedepannya ia memilih menggunakan jasa seseorang, hal itu ia lakukan bukan bertujuan untuk mengurus putrinya secara langsung, melainkan hanya untuk membantu istrinya semata dalam mengurus anaknya. Kesan Al-Ghazali pertama kali melihat putrinya yang baru lahir adalah ia mengaku sempat menangis sekitar 5 hingga 10 menit sembari menatap putri mungilnya. Al-Ghazali pun mengaku sempat merasa aneh karena melihat kemiripan baby Soso dengan dirinya ketika ia mendekap anaknya. Babysitter nggak, Alisa nggak mau pakai. Iya mungkin untuk bonding, mungkin kan ada mamanya juga di sini. Paling juga nanti pakai babysitter bukan untuk yang mandiin atau yang apa, paling buat bantu-bantuan. Yang pasti ya pas bayiku lahir, anak lahir itu sesuatu yang menakjubkan dan aku ada tuh nangis 5 menit atau 10 menit nggak berhenti karena yang ngelihat ini anak kita berdua terus mirip lagi, aneh aja, lucu. Kalau sekarang, kemarin hari pertama mirip aku, terus hari kedua mirip dia, berubah-berubah sih, cuman kalau harus bilang overall mirip aku sih. Marak di sosial media, nama baby Soso diduga sempat dijadikan bahan candaan netizen. Menanggapi ulah netizen tersebut, Al-Ghazali mengaku dirinya merasa bingung mengapa reaksi netizen demikian, masih memberikan toleransi jika apa yang dilakukan netizen tidak terlalu merugikan anaknya.
Namun jika hal itu akan terus berlanjut, maka ia akan terus memantaunya. Aku malah belum baca. Alisa kayaknya yang baca, aku sih nggak terlalu terus. Namanya bagus sih, aku juga agak bingung kenapa orang mungkin agak kedengeran aneh, Soleil mungkin, tapi lama-lama akan kebiasa. Mungkin berjuang. Kalau awal-awal ya agak, cuma kalau nanti bakal melama atau merembet ya pasti aku akan pantau terus. Di sisi lain, meluap pula ungkapan bahagia orang tua Alisa Dagise dan Al Ghazali menyambut kelahiran cucu tercinta Baby Soso. Lantas, benarkah Opa dan Oma Baby Soso sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuknya? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehadiran Baby Soleil Zephora Ghazali di tengah keluarga menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa bagi keluarga Al Ghazali dan keluarga Alisa Dagise. Ayah Alisa Dagise, yaitu Richard Dagise, yang sebelumnya telah mengaku bahwa ia pun ikut menunggu di rumah sakit didampingi istri tercintanya ketika putrinya menjalani persalinan normal, mengaku merasa sangat girang dan sangat bahagia dengan kelahiran cucunya Soleil. Meski mengakui bahwa semuanya merasa kelelahan menunggu persalinan Alisa semalaman, namun rasa lelah itu kemudian berganti kebahagiaan yang luar biasa ketika Alisa akhirnya bisa melahirkan dengan lancar putri pertamanya, Baby Soleil. Sebagai ungkapan kegembiraannya, Richard mengaku sudah menyiapkan panggilan spesial untuk cucu kesayangannya dalam bahasa Prancis. Menurut Richard, wajah cucunya mirip dengan rupa kedua orang tuanya Al Ghazali dan Alisa Dagise. Saat itu, ia juga mengaku bahwa Alisa sudah bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada putrinya. Ya rasanya ya overwhelming ya. Masih coba proses semua karena memang semuanya kan pada capek ya semalam di sini. Tapi yang jelas bahagia. Soleil artinya matahari. Kondisi Alisa sendiri seperti apa? Baik. Saya bersama cuma capek sekali. Al juga capek. Ada unsur Indonesianya atau? Kalau ya ada nama kedua kan Indonesia ada. Kalau yang anak nama pertama sih memang udah kita tahu ya dari dulu, cuman kita nggak tahu. Udah bagus. Udah bagus, anaknya juga sama mereka sekarang. Cantik sekali, tapi ya itu kan buat kita sendiri. Tapi cantik sekali pasti. Nggak terlalu lama sih. Kalau mulai prosesnya kan mulainya dari jam 12 lah semalam ya, terus melahirkan tadi pagi jam 8 lah. Jadi 8 jam. Lebih mirip apa? Lebih mirip Al atau Alisa mungkin? Mirip babanya kan. Tapi miripnya dua-duanya lah ada. Ada panggilan khusus Richard? Oh, kalau saya sih Perintah. yang penting ya kalau saya Mapus ya. Mapus itu bahasa Perancis juga. Jadi kayak seperti sayang gitu. Lagi istirahat, makanya kita nggak lama di sini karena dia mau tidur. Al juga sedang tidur, jadi capek sekali. Banyak tamu hari ini kan, tadi ada Mas Zani juga kesini, terus tadi pagi juga ada Bunda. Jadi Betul, recovery-nya butuh berapa hari untuk di rumah sakit ini? sebentar lagi 2-3 hari udah pulang. Iya pastinya kan excited semua. Jadi ya kita ya seperti saya bilang mungkin kita lagi capek, tapi kalau masalah excited sih kita udah sangat bahagia ya. Bahagianya nggak bisa dipakai kata lah gitu kan, udah dalam sekali gitu. Kalau kado sih, kalau dalam kebudayaan Prancis kan nggak ada ya. Yang jelas apalagi hari ini kan Mother's Day ya. Jadi hadiah yang dia dapatkan sebenarnya kan udah
ya lebih besar dari apapun yang dia bisa dapatkan dari orang lain gitu kan gitu. Anak lagi Andika juga nyusul mungkin awal Juni gitu. Sudah sempat video call berarti? Ya betul, jadi semuanya pada kumpul ntar lagi. Tak hanya itu, Maya Estianti ibunda Al-Ghazali yang kini berstatus sebagai oma dari Soleil Zephora Ghazali mengaku bangga dengan persalinan yang dilalui menantunya Alisa Dagise. Rasa bangga Maya itu muncul lantaran Alisa mau melahirkan secara normal dan sudah melewati berbagai proses berjam-jam sebelum ia bisa melahirkan baby Soleil tanpa tahap proses induksi untuk merangsang dan mempercepat persalinan. Di balik rasa bangga Maya Estianti pada Alisa tersebut ada alasan dari sisi religi, karena menurut Maya proses melahirkan secara normal merupakan ketetapan Allah. Maya juga mengaku merasa bahagia melihat putranya Al-Ghazali yang begitu setia menemani istrinya selama 24 jam saat proses persalinan Alisa. Maya juga menceritakan keinginan dirinya dipanggil Oda atau Oma dan mengungkap alasan mengapa dirinya tak ingin dipanggil Eyang. Ia memohon doa publik untuk cucunya Soleil agar kelak menjadi perempuan yang soleha, membawa keberuntungan dan nasib baik serta kebahagiaan buat orang tua dan keluarganya. Ya bangga lah karena kan normal itu adalah sunatullah ya gitu. Jadi senang bisa mengikuti proses dari berjam-jam sebelumnya. Seperti apa Bun? Ya senang dong karena punya anak perempuan yang semangat juangnya seperti kita semuanya di masa lampau yang mau berjuang melahirkan normal itu ya. Melihat Al-Ghazali bagaimana Bun menjadi ayah Bun? Senang karena dia 24 jam menemani Bun, Soleh, doanya mungkin seperti apa Bun? Doain aja mudah-mudahan menjadi wanita soleha yang membawa keberuntungan, nasib baik. Bun dipanggil apa Bun nanti sama cucu Bun? Oda, Oma Bunda. Kenapa Bun? Kenapa dipanggil Oda? Mungkin ada alasannya sendiri. Ya, nggak usah dipanggil kakak. Enggak, maksudnya mungkin banyak kan ada Oma, Eyang gitu Kan Oma. Ya Oma aja gitu. Kalau Eyang kayaknya ada Eyang aku, Eyang ibu-ibu saya. Jadi Eyangnya biar Eyang-Eyang, tapi Oma kan belum ada yang dipanggil Oma di keluarga saya. Udah nyiapin hadiah Bun buat cucu? Udah dong. Apa tuh Bun? Jangan usah kepo lah ya. Sementara itu, paman baby Soleil yaitu El Rumi sebelumnya telah menjenguk baby Soleil di rumah sakit di Temni Syifa Haju. Melihat keponakan pertamanya, El Rumi mengaku bahwa dirinya merasa terharu, bahagia, dan bangga menyambut kelahiran keponakannya, baby Soleil yang notabene adalah buah cinta kakaknya El Rumi dan Alisa Dagise. Ketika itu, El Rumi juga menyampaikan ucapan selamat kepada sang kakak Al-Ghazali dan Alisa Dagise yang telah berjuang melewati masa-masa sulit hingga akhirnya keponakannya bisa lahir dengan selamat dan sehat walafiat. Kehadiran baby Soleil bagi El Rumi selain menghadirkan kebahagiaan, juga seakan menyatukan keluarga mereka dalam suatu euforia kegembiraan. Ia berdoa semoga baby Soleil diberikan kesehatan. Demikian juga orang tuanya Al-Ghazali dan Alisa Dagise. Ya, terharu lah tentunya pasti karena ini kan ponakan pertama jadi buat kakak Al dan Alisa semoga ibunya sehat, bayinya juga sehat dan keluarga bahagia. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka semua. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pasti ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.